Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda Gusti, selamat malam Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu di hari ketiga, bukan ketiga ya, pertemuan ketiga. Karena kalau hari udah bukan hari ketiga ya, Bu ya. Pertemuan ketiga di workshop 32 JP dengan tema Game On, Brand On, saatnya pembelajaran terasa mudah dengan gamifikasi. Malam hari ini kita akan menyelesaikan kegiatan kita dengan aplikasi terakhir yaitu Lumio by Smart yang akan dibawakan oleh pemateri hebat kita, Bunda Gusti Dewi Monalisa dari SMA Negeri 1 BP Mandoge. Untuk mengefisienkan langsung waktu langsung aja ke Bunda Gusti. Ini malam ini salah-salah aja kenapa ya? Silakan Bunda Gusti. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat wabarakatuh. pagi ya Bapak Ibu semua yang hadir di room ini. Terima kasih atas partisipasinya malam ini hadir di pertemuan yang ketiga yaitu Game On, Brand On ya Bapak Ibu. Eh, Malam hari ini saya akan mengenalkan sebuah aplikasi yaitu Lumio by Smart. Mohon maaf atas 2 malam yang saya tidak bisa berhadir ya Bapak Ibu teman-teman karena ada sesuatu hal. Mudah-mudahan malam ini lancar dan Bapak Ibu tetap semangat ya untuk menyelesaikan workshop yang 32 jam pembelajaran. Semangat 45. Baik, apa teh? Semangat 45. Semangat 45, iya. Iya, baik ya. Semangat yang Izin sudah saya share liburan. screen ya, Bapak Ibu. Ada Pak Daud. Ayo, Bentar ya. model itu Pak Dadang Daud. Nggak ganti nama dia Bunda Gusti. Oh, sudah nampak ya, Teh? Sudah, sudah. Oke. Lumio by Smart. Ya. Ini sebenarnya Teh, tahun berapa? Sebenarnya kita udah pernah loh, Teh. Oh gitu? Iya, cuman tampilannya itu tampilan Lumio Baru yang ya? lama. Iya, Ah. ini udah banyak yang baru seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini sebuah aplikasi Lumio by Smart ya, Bapak Ibu ya. Pak itu Lumio by Smart. Nah, ini bisa digunakan dalam pembelajaran yang kolaboratif ya Bapak Ibu antara kita sebagai pendidik, guru dengan murid di kelas seperti itu. Kemudian juga bisa antar murid ya Bapak Ibu, itu kolaboratifnya. Jadi nanti bisa kalau kolaboratif itu kan berarti ada interaksi 2 arah ya, tidak satu arah seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, apa pembelajaran kolaboratif ya Bapak Ibu? Pembelajaran kolaboratif itu proses pembelajaran di mana murid dengan beragam tingkat kemampuan bekerja samanya untuk menuju tujuan bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan keterampilan satu sama lain. Bagaimana? Yaitu salah satunya menggunakan Lumio by Smart ya Bapak Ibu. Jadi memang tingkat kemampuan kerjasama murid kita itu di dalam kelas ada, kalau saya bilang up and down-nya Bapak Ibu ya, ada yang semangat, ada yang aktif, ada yang pasif, seperti itu. Nah, dengan menggunakan Lumio by Smart ini, salah satu variasi di kelas pembelajaran kita untuk menghidupkan tadi pembelajaran yang kolaboratif, yang bisa tadi terjadi interaksi, interaktif 2 arah ya Bapak Ibu baik kita sebagai guru atau pendidik maupun nanti antar murid ketika nanti link Lumio-nya ini kita share ke murid kita di dalam kelas seperti itu. Oke, mengapa harus Lumio by Smart? Kenapa ya nggak lain ya? Yang lain juga pasti ada apa namanya sisi value interaktif dan kolaboratifnya ya Bapak Ibu, seperti itu. Yang pertama itu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh
Sehingga mendidik dan mengajar seorang guru harus disesuaikan dengan perkembangan zaman tadi, Bapak Ibu. Ini eranya digital ya, Bapak Ibu. Jadi memanfaatkan tadi salah satu kolaboratifnya dengan online ya, Bapak Ibu, dengan sisi digitalnya seperti itu atau berbasis teknologi. Kemudian ini mengapa harus Lumio? Yang kedua, meningkatkan soft skill murid, yaitu belajar dan bekerja sama, menyumbangkan pemikiran dan bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil belajar baik secara individu dan kelompok. Jadi nanti di sini bisa secara individu, bisa secara kelompok. Jadi kita ingin menyentuh sisi tadi belajar dan bekerja samanya kolaboratif ya Bapak Ibu ya, si berpikir kritisnya, mandirinya, seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana kita sentuh mereka dengan menggunakan Lumio by Smart ini. Kemudian ini adalah platform pembelajaran digital inovatif dan kolaboratif yang dirancang untuk pendidik atau guru dan murid agar dapat saling berinteraksi dan berkolaborasi dengan aktif dalam pembelajaran dari manapun mereka berada. Bisa di kelas, ya Bapak Ibu, di kelas juga bisa itu mandiri, bisa live, bisa tugas atau pembelajaran jarak jauh ketika kita membuat Lumio ini menjadi homework atau PR seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya banyak platform-platform digital yang lain yang inovatif yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Nah, ini saya kenalkan dengan Lumio by Smart. Nah, bagaimana menggunakannya? Yang pertama itu login di Google Drive Bapak Ibu, kemudian nanti pilih baru atau aplikasi Google yang *9 ya Bapak Ibu. Kemudian nanti ada pilih lainnya, pilih hubungkan aplikasi lainnya. Kemudian nanti telusuri aplikasi, baru nanti kita ketikkan Lumio by Smart, baru diinstal ya Bapak Ibu. Atau melalui webnya ya Bapak Ibu, https://suite.smarttech.com /. Nah, ini versi terbaru websitenya Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu menggunakan Belajar ID, login di Google Drive-nya itu ketika pilih baru, pilih lainnya itu sudah ada langsung Lumio by Smart-nya. Jadi memang dia terintegrasi kalau menggunakan Belajar ID ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya kenapa memilih yang umum? Mungkin saja Bapak Ibu di sini ada yang tidak punya akun Belajar ID. Jadi nanti which one aja boleh pakai domain pribadi yang biasa atau yang Belajar ID seperti itu. Yang nyamannya Bapak Ibu ya. Nah, siapa yang bisa menggunakan Lumio by Smart ini? Yaitu pendidik atau guru dan murid kita ya Bapak Ibu ya. Nah, apa keuntungannya sih ketika menggunakan Lumio by Smart? Kalau di sisi pendidik atau guru, di sini proses pembelajaran itu kolaboratif dan menarik ya. Ada sisi inovatif, kreatif, dan interaktif. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya apapun platform digital atau yang berbasis teknologi pendidikan itu, kata kuncinya tadi memerlukan kreativitas ya Bapak Ibu, ide, kemudian relevansi kita bagaimana ide tadi dengan materi pembelajaran kita ketika kita merancang atau mendesain pembelajaran itu sehingga menjadi menarik atau kalau di pembelajaran mendalam menggembirakan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dapat mereka kita menyentuh sisi bermaknanya, kemudian bagaimana pembelajaran itu menyentuh kehidupan sehari-hari. Nah, itu bisa kita manfaatkan dengan berbagai platform digital atau teknologi pendidikan. Nah, salah satu benefit di Lumio ini ada inovatif, kreatif, dan interaktif. Bagi murid sendiri, proses belajar menjadi interaktif, ya Bapak Ibu, kolaboratif, seru, asik, dan menyenangkan. Karena ternyata di pembelajaran kolaboratif itu, nanti Bapak Ibu kita praktik ya, di Lumio ini kita bisa memanfaatkan gamifikasinya, dengan berbagai aktivitas, kemudian kita juga banyak di situ pembelajaran-pembelajaran ketika kita menggunakan fitur-fitur di Lumio by Smart-nya. Jadi tadi kata kuncinya kreativitas Bapak Ibu. Nah, seperti itu.
Nah, ini Bapak Ibu, ini ketika saya sudah praktik baik di kelas pembelajaran saya, Bapak Ibu, ini menggunakan Lumio ya. Jadi di dalamnya juga ada gamifikasi. Jadi intinya sebenarnya bisa menggunakan gamifikasinya langsung atau Bapak Ibu bisa kombinasi modifikasi dengan materi belajar. Jadi malam hari ini kita praktik yang modifikasi, Bapak Ibu. Jadi nampak nanti pembelajaran kolaboratifnya. Oke, dengan Lumio by Smart, pengalaman belajar digital terasa sempurna. Nah, bagaimana membuat akun Lumio by Smart ya Bapak Ibu? Sama seperti dua platform, saya nanti tidak bisa langsung praktik membuat akunnya ya Bapak Ibu ya, karena nanti kasihan nanti YouTube-nya Teh Umi ini ya, nanti kena ban karena mau dia sensitif YouTube ini kalau ada menampilkan akun-akun seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa aja langsung nanti di browser, ketikkan aja Lumio by Smart. Nanti Bapak Ibu pilih yang gambarnya yang kunang-kunang ya Bapak Ibu. Ya maaf, tadi di sini saya ini. Nanti saya ubahin yang bagian ini. Gambarnya yang kunang-kunang ya Bapak Ibu yang seperti ini. Ya, nanti ada di bawahnya. Kemudian, nah ini dia Bapak Ibu tampilannya. Daftar gratis kalau Bapak Ibu belum punya akun Lumio-nya. Jadi bisa dari sini, bisa dari sini. Nanti kalau Bapak Ibu mau scroll di bagian halaman ini pencariannya ini, silakan itu panjang nanti scrollnya ke bawah ya. Apa aja nanti penjelasannya lebih lengkap ya Bapak Ibu. Nah, kemudian sign up-nya untuk membuat akun Lumio-nya itu ya ada dua dengan Google dan Microsoft. Silakan Bapak Ibu pilih, tapi saran saya gunakan saja ya sign up dengan Google karena Google ini akun atau email kita bisa kita jadikan banyak untuk berbagai platform digital ya Bapak Ibu. Nah, di sini silakan Bapak Ibu pilih satu akun. Kalau misalnya akun Bapak Ibu ada banyak, yang nyamannya Bapak Ibu saja seperti itu ya. Boleh belajar ID atau akun yang domain@gmail.com. Nah, setelah ini baru nanti seperti biasa ya Bapak Ibu kalau kita membuat akun, sign in itu sign up yaitu dengan lanjutkan diklik. Nah, inilah tampilan halaman dari Lumio by Smart ya Bapak Ibu ya. Nih ada nanti new. Nanti saya bukakan ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi kalau yang belum menggunakan itu tidak ada belum ada apa-apa isinya ya, nothing here yet. Jadi belum ada apa-apa, masih kosong ya Bapak Ibu. Nah, mari kita membuat Lumio by Smart. Let's create ya Bapak Ibu. Oke, izin saya ini stop share. Dan ini, oke. Nah, sama seperti tadi Bapak Ibu, silakan di penelusuran Google Bapak Ibu di sini ketikkan ini Lumio ya by Smart seperti ini, enter. Nah, ini tadi saya bilang yang kunang-kunang ya Bapak Ibu, ini Lumio, ini dia. Kemudian silahkan Bapak Ibu klik. Jadi karena ini online, jaringannya harus stabil ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, jadi di sini ada dia muncul pop-up di sebelah kiri ini, Lumio onboarding checklist. Jadi ada 5 hal ya. Dia meminta tugas ya, complete this 5 tasks to get started. Tapi tanpa kita apa namanya Bapak Ibu pertama kali nanti pasti otomatis ini akan tercentang ya Bapak Ibu. Jadi ini kita bisa klik di sini untuk menutup. Nah, di sini kan bahasanya in English ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita juga kurang gimana dengan bahasa Inggris. Bapak Ibu silakan. Kalau saya biasa pakai mouse itu klik kanan.
di sini Bapak Ibu terjemahkan ke Indonesia. Nah, nanti otomatis ini akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Ya, ini ada fitur baru. Kalau kita klik ini, apa aja sih yang ada di baru ini ya Bapak Ibu? Nah, ini dia tadi yang saya ungkapkan. Jadi banyak pembelajaran ya. Di sini bisa kita kalau ada materi dalam bentuk PDF, notebook, PPT, Google Slide ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa diimpor dan setiap fiturnya itu ada demonya ya Bapak Ibu, bagaimana menggunakan. Tapi memang dalam bahasa Inggris. Cuman kalau Bapak Ibu pelan-pelan, ya pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, karena kecepatan kita ini berdiferensiasi beda-beda. Nah, kita ikutin sebenarnya bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Ini ada cari di perpustakaan Lumio. Jadi di sini silakan Bapak Ibu kalau misalnya mau mencari referensi pembelajaran yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru mungkin yang di Indonesia ataupun yang di luar negeri seperti itu. Kemudian kita bisa menginsertkan atau mengembedkan YouTube. Ini Desmos, ini PET. PET ini biasanya untuk yang eksak ya Bapak Ibu, fisika, matematika seperti itu. Tapi kalau yang dua ini memang saya tidak begitu familiar karena saya kebetulan tidak mengajar di eksak ya Bapak Ibu ya, tapi nanti saya di SID saya, nanti saya sematkan video tutorial yang bisa Bapak Ibu gunakan yang dalam bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian ini ada konten tersmart, nah ini dia kontennya ini yaitu book creator ya Bapak Ibu, yaitu flipbook ya. Nah ini jadi di embed, kalau Bapak Ibu punya apa namanya flipbook, tapi tidak mesti book book creator juga bisa. Yang penting ada apa namanya frame embednya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini ada template. Template ini ada lembaran baru di sini. Kalau kita klik nanti Bapak Ibu, kita banyak template yang bisa digunakan. Ini kalau buat blank page. Bapak Ibu artinya blank page ini memulai dari awal. Nah ini dia kalau mau menggunakan template yang ada di Lumio. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini dia. Oke. Bentar ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi kalau di English namanya shout it out. Kalau kita di Indonesia kan jadi teriakan. Ini artinya seperti kayak brainstorming. Misalnya Bapak Ibu pertama kali mengajar, mau mencari ide-ide, misalnya dengan menunjukkan gambar, atau teks, atau video, seperti itu. Jadi kita mengajak anak-anak apa sih setelah melakukan pengamatan, menganalisis dari gambar, teks, atau video tersebut. Jadi mereka mengungkapkan, kalau saya bilang ungkapkan seperti itu. Jadi ide-ide yang kita mulai sebelum materi kita berikan kepada peserta didik. Kemudian di sini ada tanggapan. Tanggapan di sini ada banyak Bapak Ibu ya, bisa multiple, benar salah, pool seperti itu. Nanti Bapak Ibu explore. Nah, di sini ada aktivitas berbasis permainan. Di sini kalau saya tidak salah ada 10 atau 9 yang bisa Bapak Ibu gunakan di kelas pembelajaran Bapak Ibu. Nah, di sini ada sumber daya siap pakai. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini seperti refleksi bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi, sebenarnya setelah kita siap belajar, kita harus merefleksi. Selain untuk peserta didik, refleksi itu untuk kita juga sebagai didik. Nah, itu yang bagian new tadi ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kalau di sini ada fitur, nah ini tadi yang saya bilang terbaru karena rata-rata semua platform berbasis digital itu Bapak Ibu sudah ada AI-nya Bapak Ibu, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi kita di sini tinggal memasukkan instruksi atau prompt-nya. Nah, prompt yang baik itu yang lengkap-lengkap ya Bapak Ibu. Jadi hasilnya juga supaya lebih baik seperti itu. Kemudian di sini ada impor dari komputer ini tadi filenya, kemudian dari Google Drive kita, dari perpustakaan atau perpustakaan bersama. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu mau menggunakan yang mana nanti. Nah, ini dia ya Bapak Ibu pelajaran membangun AI, hasilkan penilaian AI, tingkatkan, kemudian jelajahi perpustakaan Lumio. Nah, gimana membuatnya? Kita buat malam hari ini dengan yang baru ya Bapak Ibu. Kemudian
kita coba yang impor sumber daya. Nah, ini saya pakai dari file yang ada di komputer saya ya Bapak Ibu. Misalnya di sini. Nah, misalnya ini saya ambil ya PDF ya Bapak Ibu, kemudian saya open. Nah, ini dia lagi mengimpor ya. Proses cepat atau lamanya mengimpor itu tergantung banyaknya slide atau ukuran dari slide yang kita miliki. Semakin banyak mungkin nanti dia mengimpornya atau renderingnya juga semakin agak lama ya Bapak Ibu. Kemudian juga harus stabil konektivitas internet kita. Jadi ini harus, nah ini mohon bersabar ya Bapak Ibu. Ini ujian. Nah, ini presentasi saya PDF-nya itu ada 10. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu hanya perlu 3 slide, ya silakan aja misalnya ini dibuang gitu ya. Jadi pilihlah slide yang memang mau Bapak Ibu gunakan. Kalau misalnya mau digunakan semua, ya silakan di sini menambahkan. Seperti itu. Dan otomatis dia ini langsung ke drive kita ya Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu di bar sebelah kiri. Ini dia presentasi yang mau kita buat tadi pembelajaran kolaboratif dan plus di dalamnya ada gamifikasinya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini kalau kita scroll, ini presentasinya. Ini kanvasnya ya Bapak Ibu. Nah, kita mau mengeditnya itu adalah di bar yang sebelah kiri. Ya kan? Setiap kita mau menambah di bagian halaman berapanya, kita klik dulu Bapak Ibu seperti ini. Nah, ya. Kemudian di sini ada eh, bagian bawahnya adalah tombol tambah atau buat. Mau kita buat yang tadi, yang mana pilihan kita. Misalnya saya pilih tambah. Kemudian saya pilih ini dia, shout it out ya Bapak Ibu. Kalau saya kembalikan ke Inggris, nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita tampilkan aja ya ke dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini setiap ini nih ada video demonya Bapak Ibu. Nah, kita pilih ini. Nah, ini dia opsional atau ini opsional tuh bisa iya bisa tidak Bapak Ibu lakukan. Cuman karena kita mau apa namanya brainstorming dengan anak-anak, ya kita buat ya Bapak Ibu. Misalnya di sini sudah saya siapkan. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini ya. Ini dia. Jadi ini soalnya bagaimana apabila pekerjaan impianmu pada 10 tahun yang akan datang tergantikan oleh kecerdasan buatan. Di sini ada pilihan random, di sini ada pilihan kategori. Kalau Bapak Ibu ini membuat kategori, ini harus ada kategori pertama, satu, dua, ketiga apa. Misalnya, eh, tapi soalnya tidak seperti ini Bapak Ibu. Ini kan karena soalnya umum. Misalnya kalau kategori itu misalnya di awal pembelajaran, misalnya jenis-jenis komputer, misalnya seperti itu, atau apa namanya perlengkapan atau apa namanya bagian dari komputer, misalnya. Saya di sini hard copy, soft copy. Nah, jadi nanti anak-anak tinggal menentukan kalau soft copy itu apa, hard copy itu apa. Itu yang kalau kategori. Kalau yang random ya sesuaikan dengan pertanyaannya. Kemudian di sini select mode, ini independent work ya. Jadi bisa seperti PR. Kalau ini ketika kita nanti sudah membuat semuanya, kita mau live in di kelas seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi saya pilih independent work.
kontribusinya ke peserta didik apa? Mau teks atau image ya Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini saya menggunakan teks. Kemudian maksimal per student itu teksnya berapa? Ya, mau 3 boleh, mau 5, seperti itu, mau 15, maksudnya barisnya seperti ini Bapak Ibu ya. Misalnya saya buat 5, student names-nya ya mau ditunjukkan atau mau di hide. Lebih bagus kita tunjukkan. Jadi kita tahu siapa yang sudah nanti menjawab di bagian sort it out ini. Kemudian kita klik next. Nah, ini ada custom ya Bapak Ibu. Tapi ini kalau kita klik nggak muncul ya. Jadi kita pilih yang klasik aja ya Bapak Ibu. Kemudian ini kita klik tombol finish seperti itu. Nah, ini dia. Jadi kalau mau mengedit di sini. Sorry dot ini mungkin nggak familiar ya buat anak-anak ya. Misalnya kita buat ungkapkan. Atau variasinya Bapak Ibu. Supaya anak-anak bisa memberikan ide-idenya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah jadi satu. Seperti itu. Baru kita dua ini pendahuluan. Ya Bapak Ibu. Nah, pendahuluan ini kalau kita klik ya tentang apa itu gejala sosial. Jadi saya nggak buat di sini, baru saya buat di sini ya ragam gejala sosial itu ada 5. Nanti di sini gejala sosial dalam bidang ekonomi. Nah saya mau buat Bapak Ibu ya tambah. Nah saya mau pilih yang respon. Di sini bisa pakai Lumio AI yang asistennya seperti ini. Nanti Bapak Ibu silakan gunakan. Nah, saya mau pilih yang manual ya Bapak Ibu. Saya pilih pertama yang multiple choice. Jadi di sini ada true or false, multiple answer itu yang lebih dari satu jawaban ya Bapak Ibu. Poll atau opinion, angket itu short answer atau isian singkat yang mungkin satu kata atau dua kata. Saya pilih yang multiple ya Bapak Ibu di sini. Kemudian di sini ada soalnya, sudah saya siapkan. Nah, ini Bapak Ibu, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang dan seterusnya. Gambar berikut adalah contoh jenis kemiskinan ya Bapak Ibu. Ternyata di sini karakternya ini lebih ya 4 karakter over ya. Berlebih 4 karakter. Nah, dia ada keterbatasan karakter ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau membuat soal juga ada soal yang panjang gimana caranya meringkas soal itu supaya nanti murid juga mengerti. Di sini saya pilih gambar, boleh upload artinya sudah ada gambar yang disimpan di PC atau komputer kita. Secara search online juga boleh Bapak Ibu ya. Saya pilih select. Kemudian saya pilih ini Bapak Ibu. Kemudian di sini ya oke. Baru di bagian A, B, C, D-nya jawaban itu boleh berupa teks atau juga bisa berupa gambar seperti itu. Misalnya di sini saya buat absolut, baru relatif, struktural, baru kultural, baru di sini negara. Nah, jawaban yang benar itu absolut Bapak Ibu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau buat 2 silakan add. Nah, karena ini hanya saya perlunya satu aja, saya buat satu aja. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini select mode-nya sama seperti di awal tadi, independent work. Walaupun kita nanti memilih ini, kalau Bapak Ibu mau live in class, boleh Bapak Ibu. Jadi bukan karena dia independent work, kita tidak bisa menggunakannya nanti ketika menyebar linknya secara live di kelas. Bisa ya Bapak Ibu. Di sini saya buat titelnya kemiskinan. Instruction-nya di sini pilihlah salah satu jawaban yang tepat. Nah, ini dia. Selesai Bapak Ibu, kemudian finish. Nah, responnya boleh kita ganti Bapak Ibu dengan tanggapan.
Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lanjut kita ke slide ragam gejala sosial yang kedua. Saya mau tambah respon lagi Bapak Ibu, add edit yang true or false. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada soalnya. Kemudian pakai gambar ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita misalnya di sini, boleh kita cari misalnya eh, dunia gemerlapan misalnya. Kita cari. Nah, ini dia nggak mau ya Bapak Ibu. Jadi itu dia tadi Bapak Ibu. Kalau bisa kita singkat dugem, tidak mau juga. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi dia akan membaca hal-hal yang mungkin agak aneh gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah saya cari Bapak Ibu. Kemudian saya klik OK. Nah, di sini true all false-nya boleh Bapak, di sini nggak bisa diganti Bapak Ibu ya. Teksnya ini nggak bisa diganti benar atau salah. Seperti itu. Coba kita ganti. Nggak mau ya Bapak Ibu. Nah, jadi dia memang bawaannya true, false. Benar, salah. Kemudian kita next. Kemudian baru kita buat di sini westernisasi. Baru di sini pernyataan benar atau salah. Seperti itu. Baru kita klik finish. Sama seperti ini bisa diganti tanggapan. Oke. Baru ragam yang ketiga yaitu ragam gejala sosial politik ya Bapak Ibu. Nah, apa yang mau kita buat? Misalnya kita mau buat di sini tambah. Nah, kita mau buat ini Bapak Ibu, game based activities. Kita klik. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu gunakan. Di sini ada petunjuknya di setiap game. Ada yang untuk independent work sama live in. Di sini ada bisa menggunakan AI. Di sini hanya misalnya match em up ini hanya di apa rekomendasikan dengan hanya untuk live di kelas seperti itu. Nah, jadi tinggal Bapak Ibu explore yang mana sih yang mau digunakan untuk nanti belajarnya menjadi menarik, interaktif, kolaboratif ya Bapak Ibu, menggembirakan, menyenangkan. Di sini saya pilih word search, cari kata. Ya, pasti Bapak Ibu sudah tahu ya. Nah, baru di sini kita buat titelnya. Titelnya apa? Misalnya di sini sudah saya sediakan titelnya tentang tadi, slide yang tadi. Ya, dia ragam gejala sosial politik. Di sini enter word-nya itu sampai dengan 20. Ya, jadi apa-apa saja yang kata yang berkaitan dengan tadi ragam gejala sosial politik. Misalnya saya buat di sini korupsi. Misalnya kolusi, nepotisme, kemudian kekuasaan. Lalu ada konflik. Ya, misalnya 10 kita buat ya. Dan demokrasi, konstitusi, ini berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalnya rakyat, baru di sini negara. Nah, letternya ini gridnya mau berapa Bapak Ibu? 12, ya kan? Yang jelas pasti lebih dari huruf yang ada di cari kata ini Bapak Ibu ya. Misalnya 15 saya buat di sini. Nah, tingkat kesukarannya mau yang mudah ya atau yang susah atau yang menengah sedangnya kita pilih yang easy aja. So word list.
Artinya kata-kata yang ini, yang 10 ini mau ditampilkan atau tidak. Ya, kita tampilkan aja ya Bapak Ibu ya, karena kita kan guru yang baik budi dan tidak sombong ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kita klik next. Nah, di sini ada eh, temanya. Mau pilih yang mana Bapak Ibu? Blue, ada dragon, firefly, future boat, garden, ya, halaman, jungle, hutan. Ini dia monster. Ya, ini bawa apa namanya salah satu apa ikoniknya di Lumio ya Bapak Ibu. Kemudian ada science seperti itu. Misalnya saya pilih yang ini aja, science misalnya ya. Kemudian kita klik finish. Nah, kita di sini cari kata seperti itu. Itu ya. Baru ragam yang keempat nih. Ya kan, tentang ragam gejala sosial bidang hukum dan kriminalitas. Saya mau Bapak Ibu pakai game lagi, game based activities, tapi yang memory match. Nah, dia ingat kalau kita buka, dia pasangannya kemana, seperti itu. Nah, di sini ada optional kategori name. Nah, ini seperti misalnya kalau gambar ya kan? Gambar apa? Misalnya gambar komputer, sininya apa? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus ada dua hal yang mereka bisa jadi berpasangan seperti itu. Misalnya di sini saya buat ini ya istilah cybercrime baru di sini penjelasan. Nah, misalnya apa gitu kan penjelasannya apa. Di sini sudah saya ada buat 5 ya Bapak Ibu. Misalnya di sini ya, ini namanya phishing. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah ya phishing itu kejahatan yang di-share beberapa waktu dulu itu yang berupa link-link APK wedding. Bapak Ibu mungkin ingat ya, ini bagian dari cybercrime yaitu phishing pencurian data melalui link ini dia file APK ya Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya kalau mendapatkan hal-hal yang seperti itu yang aneh-aneh langsung aja dihapus seperti itu. Kemudian ini carding. Carding itu kejahatan dengan memanfaatkan ATM ya, perbankan punya orang lain ya Bapak Ibu. Kita banyak tuh ya di bank-bank itu kan misalnya dia punya tabungan atau simpanan atau deposito misalnya 1 M. Tiba-tiba dia periksa tinggal misalnya berapa ratus juta. Nah, ternyata ini dia terjadi namanya carding ya. Data bank itu dicuri supaya dia bisa ngambil uang nasabahnya seperti itu. Kemudian ada spoofing Bapak Ibu, virus ya, malware itu ya Bapak Ibu ya, hati-hati ya, jangan sembarangan. Kalau kita suka download-download, install ya Bapak Ibu di apa namanya di laptop kita, hati-hati Bapak Ibu, karena itu biasa itu malware yang sering ya Bapak Ibu. Jadi nanti file kita terhapus otomatis seperti itu. Baru ada yang keempat, cybercrime namanya cracking. Ya, penyusupan. Ini hacker ya Bapak Ibu. Jaringan komputer kita. Baru yang terakhir itu namanya cyber stalking. Ya, pesan ancaman untuk mengintimidasi atau mempersekusi seseorang. Seperti itu. Nah, ini dia ya istilah-istilah di dalam cybercrime. Nah, kalau sudah kita next. Nah, dia ada dua Bapak Ibu temanya. Animal dan firefly-nya, kupu-kupu ikoniknya dari Lumio. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita misalnya pilih ini. Animal aja misalnya Bapak Ibu. Nah, memory match biar aja Bapak Ibu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan dia agak lain. Atau apa ya, berpasangan seperti itu. Boleh ya. Nanti yang guru bahasa Indonesia
Bisa bantu saya apa cocoknya ya kalau kita di bahasa Indonesia kan. Baru yang terakhir ini ragam gejala sosial bidang lingkungan. Nah, saya misalnya mau mengambil di sini activities gamenya lagi yang ini Bapak Ibu, speed up. Nah, saya pakai add edit. Nah, saya pakai dia hanya 2 multiple choice atau benar atau salah. Saya pilih ini. Dan ini soalnya Bapak Ibu. Saya pilih ini, benar salah, salah ya. Nah, dan baru gambarnya, select image, seperti ini, baru oke. Nah, ini jawabannya salah ya Bapak Ibu. Nah, ya, kirim sampah anorganik ke bank sampah atau pengepul adalah contoh prinsip 3R yaitu reduce. Salah, ini aturnya recycle ya Bapak Ibu. Logonya juga bukan seperti ini, jadi salah. Oke, kita next. Nah, ini waktunya boleh ada pakai waktu, boleh tidak Bapak Ibu. Saya time limit per quiz per pertanyaannya saya disablekan ya Bapak Ibu ya. Misalnya di sini kayak saya klik finish. Ini boleh lebih dari satu ya Bapak Ibu membuat pertanyaannya. Saya buat satu dulu. Misalnya ini kecepatan. Kemudian ini tidak saya buat Bapak Ibu, dampaknya juga tidak saya buat ya Bapak Ibu. Terakhir sebelum ucapan terima kasih, saya mau buat sebuah refleksi yaitu dengan menggunakan questioning and reflection. Nah, ini ada plus minus, interesting. Nah, kalau kita bahasa Indonesia kan, kiri kanan ya Bapak Ibu, ini dia. 3 fakta, 2 pertanyaan, 1 opini. Apakah Anda setuju atau tidak? Bagaimana perasaanmu? Misalnya ya kan, bagikan 3 hal yang Anda pelajari, misalnya seperti itu. Nah, saya mau buat yang ini, ringkasan apa yang telah Anda pelajari. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian saya centang, kemudian di add. Misalnya di sini kita ganti ringkaskan apa Ananda pelajari. Misalnya. Ya. Kemudian, nah ini udah selesai nih kita buat. Kalau sudah selesai ya Bapak Ibu, kita tinggal di sini di bagian atas ya selesai mengedit. Nah, munculnya di mana Bapak Ibu? Di sini. Ya Bapak Ibu ya. Nih. Nah, kita tinggal mulai baru, tetapkan yang baru. Jadi kalau di bahasa Inggris kan, ini Bapak Ibu, ini assign atau mau edit lagi. Ya, seperti itu. Misalnya kita mau, ini ada start new, assign new, edit, rename, duplikat. Jadi bisa diduplikat ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ini saya mau assign. Misalnya saya klik. Nah, di sini ada, tunggu ya saya lihat dulu ya Bapak Ibu. 748, misalnya saya review bentar ya. Oke. Yep. Oke. Misalnya ini share assignment ya Bapak Ibu, kita klik atau bisa start live ya. Kalau misalnya di start live boleh. Ini cara nanti membagikannya ke peserta didik Bapak Ibu. Ini dia studentlumioclass.com
Baru nanti mereka enter kelas ID 883-580. Boleh pakai QR code ya. Ini Bapak Ibu unduh nanti. Baru di sini ada www Lumio kelas. Ini dia. Kita copy. Saya coba di ya, kalau saya split. Nah, ini Bapak Ibu. Ini saya split ya Bapak Ibu. Jadi di sini ini akun teacher, ini akun murid. Ya. Misalnya di sini saya buat ini. Buat dari Dewi misalnya. Ya, sini saya klik. Nah, di sini muncul ya Bapak Ibu di akunnya guru Got It. Nih, kita klik. Nah, ini dia Bapak Ibu jadi sama. Jadi guru tinggal ya. Di sini tunggu ya saya ini dia kalau speed ini agak susah dia. Saya buka aja yang punya student ya Bapak Ibu. Bentar ya. Saya kecilkan. Nah, di sini tinggal kita di sini ada tombol up and down Bapak Ibu. Ya. Saya tinggal klik di sini. Kalau misalnya gurunya apa namanya? Mengklik ke bawah ini. Nah, di tampilan siswanya Kemana dia? tunggu ya, Lah, bentar. Sorry. Ya, saya split lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Nampak Bapak Ibu? Ini akun guru udah pindah, ini akun siswa. Ya. Ya, tadi kan dia sampulnya pertama kan ini open. Baru di sini kan bagaimana apabila pekerjaan impianmu? Baru saya jawab di sini. Saya akan merasa sedih dan kecewa. Bun, kok nggak kelihatan ya di Karena layar? gimana Teh? Di layar nggak kelihatan ya? Saya Di split layar juga nggak kelihatan ya Teh? di layar saya tulisannya ungkapkan student progress. Nggak tahu kalau di tempat Bapak Ibu ya. Oh gitu ya. Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu bagaimana? Tidak sama nampak. sama ungkap Oh sama ya. Berarti saya ini aja lah ya. Ininya saya ungkap ini aja saya buka ya. Nah ini dia. Yang ini nampak? Enggak. Oke Coba saya stop. Bunda stop dulu deh. Iya, bentar ya. Ini nampak Teh? Belum, belum. Masih proses. Udah. Oke. Ini tadi ya Bapak Ibu, ini akun siswanya. Ya, ini tadi. Bagaimana apabila pekerjaan impian, saya akan merasa sedih dan kecewa karena tidak bisa bekerja sesuai impian saya, misalnya. Kalau misalnya saya split lagi, Teh nampak nggak Teh? Ada dua. Nampak, nampak. Nampak? Nampak. Oke, Alhamdulillah. Tunggu ya, ini Cuma saya. kecil ya. Nah, Nah, udah, udah.
Ya, ini dia Bapak Ibu ya. Ini murid kita send respon. Nah, kita lihatnya di sini Bapak Ibu, student progress. Seperti itu. Di kelemahannya Lumio Bapak Ibu tidak ada laporannya. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat progresnya di tadi di apa namanya presentasi yang di dalamnya sudah ada fitur-fitur dari Lumio yang Bapak Ibu gunakan. Ini dia student progressnya. Jadi kalau kita klik, ini Bapak Ibu muncul dia di sini. Ini dia. Ini kan nampak nih Dewi. Seperti itu. Nah, kita mau ke halaman selanjutnya. Ya. Nah, ketika guru mengklik tanda panahnya di bawah, di murid juga muncul seperti ini. Kita tinggal klik lagi mau ngapain tadi. Kita tadi kan ada buat pertanyaan ya Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, ini dia. Kita open. Ya, ini kan sebagai murid nih. Kan? Nah, kemiskinan, pilihlah salah satu jawaban yang tepat. Kemudian dia klik di paling bawah, di kanan bawah, bikin kuis, mulai kuis. Nah, muncullah tadi soal multiple choice, ya. Ini kemiskinan, gambar ini adalah, nah dia tinggal jawab. Kemudian review answer. Nah, ini dia, baru submit all answer. Baru submit. Nah, kita lihat di sini student progress-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini dia ya Bapak Ibu. Nah, oke. Kita lanjut ke menampilkan materi selanjutnya sambil menjelaskan Bapak Ibu. Ya, ragam gejala sosial yang ketiga adalah bidang budaya. Ya, salah satunya adalah westernisasi, yaitu meniru budaya Barat. Budaya Barat itu ada gaya perilaku, gaya hidup, perilaku, contohnya bla 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 seperti itu. Bapak Ibu jelaskan lah kan. Nah, ini Ibu untuk memahaminya ini ada soal. Ayo, siapa yang ini bisa menjawab? Pasti anak-anak kan sudah di share linknya pasti menjawab. Nah, di sini ada pertanyaan benar atau salah. Sama, diklik tombol yang di sebelah kanan. Ini dia. Menikmati hiburan malam, seperti mengunjungi klub malam adalah contoh dari westernisasi, benar atau salah. Misalnya kita jawab benar. Review answer lagi, submit. Kemudian submit. Nah, kita lihat progresnya. Ya, student device required. Jadi harus masuk. Nah, ini Bapak Ibu. Ya kan? Kemudian lanjut. Materi selanjutnya sambil Bapak Ibu menjelaskan. Seperti itu. Korupsi itu apa? Nepotisme, konflik, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita tampilkan soal cari kata. Ya kan? Silakan anak-anak Ibu menjawab yang berkaitan dengan ragam gejala sosial politik. Ya, caranya gimana? Di sini ada, tinggal diklik aja. Dia ada petunjuknya, hint available soon. Ya kan ya, click for a hint. Jadi tinggal gini aja. Nah, dia otomatis kata yang kita tampilkan itu akan apa namanya? Di hint bahwa itu sudah benar dijawab seperti itu. Kemudian misalnya apa lagi? Misalnya di sini rakyat kita cari. Nah, baru apalagi di sini ada konflik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian apalagi nih? Dan selanjutnya ya Bapak Ibu ya, ini ada korupsi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, setiap kali nanti misalnya Bapak Ibu ada paralel kelas dengan ini yang sama gitu, ininya nanti akan teracak nggak sama lagi tampilannya seperti ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Misalnya di sini ada nepotisme. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya ini udah selesai, ini akan nampak nanti di sini Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, ini sini juga bisa. Seperti itu. Baru kita lanjut. Ya Bapak Ibu, kita lanjut dengan kita menjelaskan materi selanjutnya. Ragam gejala sosial, bidang hukum, dan kriminalitas. Ini dia ada kerah biru, ada kerah putih. Nah, seperti itu. Nah, di sini Ibu akan membuat soal ya memasangkan ya memory match mana yang
bagian yang terbuka itu pasangkanlah misalnya. Nah, kita di sini klik start. Nah, sebenarnya di punya kita juga ini. Mau 1 player, mau 2 player. Misalnya kita pilih 1 player. Ya kan, ini dia. Istilah cybercrime dan penjelasannya. Misalnya di sini, ya kan, phishing. Nah, kita tinggal buka. Salah dia goyang-goyang ya Bapak Ibu, karena dia salah. Kita mau, apa namanya, mau mencari jawaban yang benar, seperti itu. Ya kan? Salah juga. Nah, seperti itu. Dia nanti kalau yang tepat, ya kita coba. Carding tadi ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Match. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi ini udah selesai Bapak Ibu ya. Misalnya seperti itu. Nah, tadi kan nomor 2 slide terakhir itu faktornya sama apanya kan saya nggak kasih soal. Ya kan? Nah, ini ada, tunggu dulu kita lihat. Nah, bidang lingkungan ini dia tadi kelompat ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada soalnya sambil Bapak Ibu menjelaskan seperti itu. Nah, ini serunya Bapak Ibu, tapi ini maunya ada 5 pertanyaan seperti itu. Ya, ini start. Ini pemainnya pilih it's race time. How many racer? Ya, dia hanya bisa 2 Bapak Ibu. Ini saya pilih 1. Ini pilih ikonnya. Siapa yang mau berlomba? Misalnya saya pilih gajah misalnya. Ya, ini dia time left to select. Nah, ini kalau misalnya ada 2 pemain kan seru Bapak Ibu, apalagi jawab pertanyaannya. Nah, ini ada rambu lalu lintasnya ya Bapak Ibu, tanda dia jalan nih seperti ini. Nanti pas di bagian ini Bapak Ibu akan muncul pertanyaannya. Nah, seperti itu. Ini optionnya Bapak Ibu yang di bagian bawah. Nanti dia akan berhenti sendiri gajahnya. Nah, seperti ini, kan? Kirim sampah itu benar atau salah, ya kan? Misalnya saya jawab ini, jawabnya di sini Bapak Ibu. Ini ada waktunya, dan saya jawab A. Nah, whoops, katanya kayak gitu kan. Ini merah, salah, nih false. Ya kan? Jalan lagi gajahnya, balapan lagi dia, ya kan? Jawaban yang benar itu salah. Nah, maka muncul nanti dia, ini dia. Ya, ada apa namanya? Eh apa namanya? Konverti. Nah, itu dia. Ya kan seperti itu. Baru di sini misalnya review answer. Ya kan nih. Oke. Nah, baru kalau udah selesai, ya, Ibu istiqomah jangan coret-coret dulu ya. Nah, Bapak Ibu jelaskan lagi faktor penyebabnya, bla bla bla, seperti itu ya kan. Nah, baru terakhir di sini kan ada refleksi. Ya Bapak Ibu. Nah, refleksi ini diklik dulu Bapak Ibu yang di bagian guru ini yang ada gambar orang. Lesson pacing-nya siapa yang mengerjakan? Kita buat student. Jadi student, you can now go to any page in this lesson. Jadi nanti dia bisa mengetikkan. Baru kita apa namanya? Start. Nanti siswanya bisa mengetikkan. Seperti itu. Bentar ya. Nah, ini dia muncul dia. Ya. Summarize what you've learned ya. Ringkaslah tadi. Misalnya kita mau pakai ini. Teks. Nah, hari ini saya sudah belajar 5 ragam gejala sosial di masyarakat. Nah, seperti itu misalnya. Ya kan? Misalnya buat lagi. Ya kan? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Ya kan? Menyenangkan karena belajarnya ada gamenya. Ya kan? Jadi seru dan asik misalnya. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Ya kan? Kalau anak-anak muridnya sudah selesai, di sini ada done.
Ya, selesai diklik done. Nah, kita lihat nanti di sini Bapak Ibu. Ya kan? Dispatch. Oke. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu nanti di akhir apanya tampilannya seperti itu. Nah, kalau ini sudah selesai Bapak Ibu, student progress. Nah, ini tinggal kita klik nama si Dewi. Nah, ini dia. Ya kan sama ya Bapak Ibu? Nah, seperti itu. Nah, sudah selesai materi hari ini. End session, ya. Nah, seperti itu. Di sini juga end session. Ya, terima kasih. Got it. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya stop share dulu. Oh, jangan dulu. Misalnya ini. Ini kalau sudah selesai, kita tinggal end session. Pak Ibu, dan oke. Udah selesai Bapak Ibu materi kita hari ini. Kita mau nengok, kita tinggal di sini aja Bapak Ibu review yang tadi, yang progres-progres tadi, kan? Kita tinggal klik aja tadi. Nah, student progress sama seperti tadi Bapak Ibu. Siapa aja yang sudah menjawab, cuma kelemahannya di sini tidak ada laporannya itu, reportnya itu berupa hasil. Jadi kita bisanya lihatnya seperti ini. Kalaupun mau di apa ya bisa mungkin di Ctrl P, mungkin bisa seperti ini, kan? Nah, tinggal disimpan jadi PDF seperti itu. Nah, demikian Teh untuk pemaparan Baik, Mio by Smart-nya Lumio. ya, pembelajaran Baik, Smart. menarik sambil belajar sambil bermain game seperti itu Oke. Teh. Baik, Bunda, Izin sebelum saya stop ke share. Resen nih, ada yang nanya kalau nggak punya belajar.id karena di Kemenak gimana nih? Boleh tadi kan saya juga nggak pakai belajar ID tuh, pakai akun biasa. Nah, Bu Lia ya pakai akun biasa ya, jangan Mm-mm. pakai belajar.id jadi nggak terkendala kalaupun bukan dari Kemenak gitu ya. Oke, sebentar kita cek dulu. Baik, Bapak Ibu, sambil saya lihat di chat, Bapak Ibu boleh boleh resen untuk bertanya tentang Lumino ini impornya ke PDF atau ke PPT? Gimana Teh? Ini Kak, kan tadi ada impor nih, impornya ke PDF atau PPT? Boleh PDF, boleh PPT. Kalau dari Drive dijadikan Google Slide juga dulu, boleh. Oh, oke, Ya, baik. cuman biasanya kalau yang untuk amannya bagus PDF aja. Kalau nanti PPT takutnya hurufnya nanti mau lari-lari ya kan. Kalau PDF dia kan udah ekstensinya udah padat dia seperti itu. Nggak akan ini ya, nggak akan Iya. merubah begitu Iya. ya. Baik, ada Bunda Cucun. Silakan Bunda. Iya, terima kasih Bu Umi dan Bu Gusti. Eh, Terima kasih materinya juga ya Bu Gusti. Ini mau bertanya tadi kan bisa melanjutkan yang punya Bu Umi juga kan bisa diimpor ke PPT atau PDF ya. Berarti kan bisa ditampilkan secara offline ya Bu Gusti ya. Nah, ketika ditampilkan secara offline berarti maksudnya menampilkan di layar infokus gitu misalnya. Mm-mm. Apakah soalnya bisa ditampilkan gitu Bu? Jadi tidak tidak kan tidak online gitu ya atau bagaimana nantinya gitu seperti itu mungkin pertanyaannya. Bisa Bun. Tadi kayak saya kan tadi langsung tuh kan, itu kan karena saya nunjukkan kalau ke siswa, ke apa namanya ke gurunya kan ada tadi yang di flip yang di Di sebelah layar sini kan kecil, gurunya. di Iya layar bisa kecil Bun. itu. Jadi Bunda tinggal apa namanya pakai proyektor. Kalau mungkin misalnya di sekolah anak-anaknya nggak boleh pakai gadget, pakai gawai ya kan. Nah, tinggal Sekarang kan ditampilkan ada apa yang sekolah dapat TV itu? PID Itu bisa, ya, itu bisa dipakai tuh. papan interaktif digital ya. Bisa Bun, walaupun kita aja yang share, nanti kan tampil soalnya seperti itu. Mau anaknya langsung kalau pakai PID kan udah layar sentuh ya, tinggal disentuh. Ya.
kalau misalnya mau satu-satu pakai kertas, mau dijawab juga boleh seperti itu. Jadi itu teknisnya tadi, makanya saya bilang kreativitasnya kita dan mungkin ketersediaan juga sarana prasarana di sekolah seperti itu. Berarti kalau ada Iya, sekolah iya, yang nggak boleh bawa HP, bisa tuh Bunda Cucun. Iya, iya, iya betul. Terima kasih, Bu. iya Sama-sama. sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Tugasnya Bunda Gusti membuat Ya, satu game dengan gen Z. Z apa sih kemarin set hari quiz. pertama? Ya, kungfu, Ya, quiz atau dengan Lumino. Bapak Ibu milih salah satu. Nanti linknya masukkan ke kantong tugas. kantong tugas ya. Iya. Kantong tugas dibagikan besok sama Pak Muklis. Jadi Bapak Ibu boleh milih salah satu yang menurut Bapak Ibu paling mudah begitu ya Bunda Gusti ya. Iya, paling mudah yang nyamannya Bapak Ibu gitu. Kalau udah ada yang praktik pakai Zep sama kungfu, ya silakan aja pilih salah satu, nggak tiga-tiganya, satu aja. Yang Satu nyaman aja. dan mudah. Nah, Iya. gitu. Nanti eksplornya setelah kegiatan selesai, Bapak Ibu bisa mengeksplornya begitu ya. Iya, Baik, benar, Bu. silakan Bapak Ibu yang mau bertanya harus dieksplor dulu ya. Iya, benar, Bun. Baik Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya sekedar info untuk bulan Ramadan kegiatannya jam 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau Bapak Ibu mau ikut nanti kita belajar mencari cuan gitu ya Bunda Gusti ya. Info dari Baba ya. Kita belajar bersama jam Persiapan untuk Lebaran ya, Teh, mencari Iya. cuan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya ini apa udah paham semua ya Bunda ya? Apa, Teh? Apa udah paham semua ini ya? Bisa jadi, Teh. Ini guru-guru hebat bener. Enggak, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak Ibu mau explore dulu nggak apa-apa nanti diskusinya di grup. Oh ini ada Bunda Lia, silakan Bunda Bunda Lia, Lia. iya, dari Bogor. Silakan, Bun. Eh, saya mau tanya, apa bedanya memory match yang tadi dengan match em up ada tuh di situ? Oke, match em up Kayaknya ya. memasangkan gitu ya. Ntar ya, kita share Match screen. em up. Ya, dulu. Class session, emang berdiri aja. Dulu ya. Sini saya buat dulu ya latihan ya, supaya bisa bedain. Jaringannya jelek ya? Enggak, kenapa emang? Oh, enggak tadi sempat hilang. Apanya? Suaranya? Heeh. Enggak. Oh, saya berarti jaringan saya. Ini ada match em up. Iya, bentar ya, Bun. Oke, game. Ini ya, ini menjodohkan. Ya, menjodohkan. Iya, Nah, kalau itu memori ini kan mengingat. ya, oh. Terus ininya apa? Apa namanya? Sebenarnya hampir sama ya, cuma kalau yang ini pakai gambar dan panah gitu ya, Garis, garis, tarik garis. Oke, tarik kita garis lihat ya. ya. Nah, saya nggak ngerti tuh cara masukannya. Nah, ini sama kayak tadi, apa, Bun? Ya, boleh boleh gambar, sesama gambar. Boleh tag, kan enter text or add image. Misalnya kita buka Oh, ya yang tadi ya. Bu ya. Dua aja ya kita coba ya, Bun. Bentar ya. misalnya kalau misalnya dengan seperti bangun ruang gimana? Bangun Misalnya ruang matematika. Misalnya itu kubus, enggak, nanti Bunda Lia meren kubus, tulisannya kubus, ya, gambarnya kubus, nanti suruh heeh, matchingin gitu. gitu bukan? Bisa, bisa iya. Cuma di Misalnya sini opsinya gambar. tulisannya gimana Gambar di misalnya kan. opsionalnya? Ya, sini kan gambar. Misalnya ini nama, Oh, itu bangun, judulnya. iya, ruang, situ. Nah, misalnya sini Bunda carilah gambarnya. Misalnya Oh gambar apa? iya. Kubus.
Nah, kita Heeh. cari. Oh, Oh ya, oh jadi di dia situ ya ini apa namanya? digambar. Lagi mencari. Nah, cuman kan gambar kubusnya di sini kan nggak Banyak. apa namanya nggak sesuai mungkin dengan yang kita bayangkan gitu kan Bun. Lebih bagus Heeh. apa Bunda Lia sudah ada Ya, gitu gambarnya duluan misalnya seperti itu. Misalnya kita pilih aja lah ini ya. Nah, ya misalnya ini misalnya ya. apa aja lah Iya, gitu ya. oke. Oke. Nah, Berarti baru kalau kita kayak gini Bunda Lia harus siapin gambarnya dulu, iya, Bun. baru kita pilih di sini Bun, kubus. Oh, di Nah, namanya ya. iya seperti itu, benar. Kayak misalnya Hmm. jeruk rambutan banyak-banyak buah, nanti Iya anak-anak suruh benar. gitu-gitu loh Misalnya, Bunda Iya, Lia. iya, iya, iya. misalnya ini gambar buah, sini buah yang mengandung vitamin C. Nah, gitu. Seperti itu, Bun. Iya, iya, iya. Oke. Sayang, Sudah kebayang, Enggak, Bun? tapi gini loh. Tapi ketika kan misalnya di gambar udah saya upload tadi ya, gambar Mm-mm. kubus. Nama gambar itu nama gambarnya cuma ditulis aja, kubus gitu. Iya, ha, aku bos gitu aja. Oh, terus kan langsung ke kalau bawah. kalau menjodohkan Bunda Lia kan harus Heeh. misalnya nih ya menjodohkan nggak harus gambar dengan kalimat, gambar dengan Oh, gambar iya, juga iya, 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 iya. boleh. Oke, 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 oke. Heeh. Iya deh, ngerti. Siap-siap. Kalau aku mah kebayangnya ya menjodohkan gini misalnya gini, 3 tambah 2 sama dengan sebelahnya Ya, 5 bisa. gitu. Kan Bunda Lia guru matematik nih. Ah, Di bayangan aku mah seperti itu. Iya, bisa juga, Teh. Seperti itu. Jadi tadi kan di awal kan udah saya bilang, kreativitasnya gimana sih meramu? Tadi kalau misalnya Ibu Lia mm. pakai mau match em up-nya seperti itu. Jadi bisa dulu dioret-oret kan, aduh apa nih ya gitu. Supaya misalnya membedakan dengan misalnya memori match tadi atau yang flip out, yang kartu kayak flashcard gitu. Nah gitu. Jadi ya ide-idenya kita lah gimana supaya tadi anak-anak jadi pembelajarannya jadi lebih seru gitu. Nah, apa namanya hebohnya gitu Tapi nggak dapet selalu gitu. gambar dengan gambar kan ya, Bu? Tidak selalu Gimana? gambar dengan nama gitu, nggak selalu ya? Enggak, Boleh. enggak. Teks kan tadi kan Ya, enter text iya, or iya, iya, edge iya. image. Nah, seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, kasih. Baik. Ini Iya, ada sama-sama. di chat. Boleh nggak sedikit diulang dari awal? Nanti lihat rekamannya aja ya Bu ya. Soalnya kalau diulang dari awal khawatirnya panjang Ya, lagi nanti nih. lihat rekaman ya, Ah, Bun. nanti dibagikan ya rekamannya ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya kembali. Mohon maaf kalau diulang dari awal, khawatirnya tadi juga 1 jam ya Bapak Ibu. Takutnya kalau diulang dari awal lewat dari jam gitu ya. Karena ini Ini, malam minggu. Ah, maaf apa? tambahannya. Jadi kalau saya simpulkan sendiri, ini hampir sama dengan apa namanya kelas poin ya. Iya, Tapi kalau ini ada gamenya gitu di iya, setiap betul. slide-nya ya. Iya, Oke. iya. Ini Yuk, Bab. sebenarnya Bapak Bunda Lia, ini kan saya memadukan ketika kita ngajar, kita kasih pertanyaan. Kalau Bapak Ibu di sini mau langsung buat yang ada 12 game activitiesnya boleh, nggak ada belajar-belajarnya nggak apa-apa. Langsung aja buat game. Nah, gitu boleh. Ini cuman kan tadi kan judulnya kan pembelajaran kolaboratif. Nah, jadi kita sambil belajar, kita seperti apa ya? Kayak asesmen formatif kan sebenarnya ketika kita tadi sudah menjelaskan, anak-anak menjawab seperti itu. Supaya pemahaman mereka lebih kuat lagi seperti itu. Bosen. Iya kan? Anak bosen ya Bunda. Makanya Iya, diselingi ha, ha, dengan game bener. gitu. Kalau kita ceramah terus kan bosen kan? Ini kan kalau kita selang-selingi ada Iya, gamenya betul. kan jadi lebih seru seperti itu. Ya, Lagi mesti pelajaran digituin mulia kemarin matematika juga. kalau bulian rangin terus pusing Bun. Ya, betul. Kalau dikasih permainan gitu, dia suka malah nantang gitu ketika kita masuk. Hah, apalagi nih? Bu, main apa lagi nih? Gitu loh. Iya, benar-benar. Heeh. Baik. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini lagi pada Dan. Pada Dan. Mana biasanya dia ribut nih. Kemana nih dia nih? Pada Dan lagi asik bikin apa ya?
Ini Bapak Ibu lagi pada bikin apa ya? Cuek. Baik, Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya lagi? Iya, baru masuk Zoom, nyampe rumah. Soalnya maaf ya Bapak Ibu, bukan nggak mau mengulang, karena kalau diulang 1 jam lagi nanti dilihat rekamannya ya, nanti kita akan ya. Baik, lagi mencoba ya. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya nggak? Kalau enggak, bisa diakses di HP nggak? Nggak ada suaranya Bunda Gusti? Dimatikan mic-nya? Oke, maaf Teh. Yang saya tadi paparan itu kan ada, saya udah praktik baik, anak-anak pakai handphone. Oh, maksudnya Iya, buatnya? Buatnya buatnya. kayaknya belum pernah ini Bun, apa Teh? Pakai handphone bisa nggak ya? Karena kan handphone ini layarnya terbatas. Dia. Coba aja nanti yang ini, bisa apa enggak? Cuman kalau anak-anak menjawabnya pakai gawai bisa. Sebenarnya bikinnya bisa sih Bun, kalau itu dari, tadi kan kata Bunda dari itu ya, web itu ya. Tapi Iya, mungkin kecil aja sih kalau aku iya sih melihatnya. benar. Ini dari Bunda Umi Kulsum. Ketiga game ini bisa nggak kalau dibuat penilaian harian untuk penilaian harian? Penilaian harian Harian bisa. Cuman yang Zen cuma Zen kekurangannya EZ Quiz, Kungfu, Lumino bisa ya? cuman kekurangannya Teh dia di sini nggak ada reportnya Teh. Kalau kungfu sama itu kan ada, Iya. ya kan? Kalau ini nggak ada seperti itu. Berarti kita Progresnya, progresnya nggak kita lihat ininya? satu-satu lah yang kayak tadi saya Iya, paparkan. Nah, heeh. gitu. Seperti itu. Pahami itu Sepertinya aja. buat seru-seruan. Iya Bun, di jam terakhir biasanya kan jam rawan tuh kita dicuekin. Nah, dengan ini mereka kan jadi harus konsentrasi nih. Bentar ada kuisnya gitu kan. Tujuannya seperti itu ya, adanya gamifikasi kan biar kita nggak dicuekin oleh murid-murid kita. Ya, nggak krik 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 krik. Di jam rawan biasanya ya. Baik Iya. Bapak Ibu, adakah yang mau bertanya lagi? Mohon maaf Bapak Ibu kalau harus diulang dari awal, khawatirnya lebih dari 1 jam karena ini tadi juga 1 jam lebih. Nanti Bapak Ibu silahkan ditonton rekamannya ya. Yang pasti Bapak Ibu bikin akun Luminonya dulu gitu ya. Tidak harus pakai belajar.id, akun biasa juga bisa gitu ya. Kata Bunda Istiqomah, kuis praktek hari Kamis kemarin anak-anak antusias sekali, alhamdulillah. Adakah yang mau bertanya tentang Lumino by Smart? Kalau tidak, Bapak Ibu mau diskusinya di grup atau bagaimana? Cukup ya? Kalau cukup, tugasnya kembali saya ingatkan, Bapak Ibu tidak harus membuat tiga-tiganya, salah satu saja yang Bapak Ibu nyaman. Besok link kantong tugas akan dibagikan oleh Pak Muklis. Baik, Bunda Gusti, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement ya? Iya, baik. Terima kasih, Teh. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang berpartisipasi dalam workshop 32 jam ini, Bapak Ibu. Sama mungkin closing statement-nya kita harus apa namanya? Pembelajar sepanjang hayat ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya murid kita, tapi kita juga guru harus terus belajar. Kalau dengan tidak belajar ya mungkin kita eh, tidak update diri ya Bapak Ibu, tidak upgrade skill karena zaman pendidikan juga terus berubah. Mari kita sama-sama berbuat yang terbaik untuk anak murid kita di ruang kelas pembelajaran kita. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Umur hanyalah angka. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tua muda tetap harus belajar. Mungkin itu aja Teh. Baik, terima kasih Bunda Gusti, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima Mudah-mudahan Bunda Gusti kasih. nggak kapok nih ngisi di kegiatan Panggranuantra, Siap. ditunggu ilmu-ilmu barunya. Terima kasih Bapak Ibu sudah support kegiatan kami. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu berikan menjadi ladang pahala Bapak Ibu semua. Bunda Gusti juga seperti itu. Uh, Ketemu lagi di kegiatan Panggranuantra edisi Ramadan, belajarnya siang hari. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan.
saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.